ibadah sekolah minggu online para jemaat GKI Hermon Elohim di hari ini, Minggu 29 November 2020. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan menyanyi lagu apa kakak-kakak? Hari ini harinya Tuhan. Itu adik-adik yang undang untuk berdiri dan kita menyanyi dengan semangat lagu ini. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, masih dengan penuh semangat kita akan menyanyi lagu yang kedua, yaitu lagu apa kakak-kakak? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan. Oke adik-adik, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang ada dalam kerajaan surga, pada pagi yang indah ini kami akan memulai ibadah Tuhan. Engkau sertai kami, lindungi kami Tuhan, biarlah ibadah ini boleh selesai sesuai seturut kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, lindungi kami, sertai kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, tadi kita sudah berdoa pembukaan, kini tiba saatnya kita juga menyanyi satu lagu lagi yang berjudul Kudaki Daki. Daki, 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 gunung yang tinggi, turun, 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 lembah yang dalam, ku melintasi padamu, hingga membenam. Yesus besertaku. Terbang, 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 luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dunia pun kau ada, karena Engkaulah Yesus Tuhanku. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Karya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian cerita firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Aku ulang sekali lagi, pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Nah, kalau adik-adik sudah mendapatkannya, duduk yang tenang, arahkan hati dan pikiran, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. 3. Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di mana dari awal ibadah hingga saat ini.
Tuhan Yesus, sekarang tiba saatnya kami akan belajar sebagian daripada firman-Mu. Namun sebelum itu kami mohon tuntun Roh Kudus-Mu. Sekiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga firman yang akan kami dengarkan sebentar Tuhan dapat kami mengerti, dan terlebih lagi kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, tadi kita akan membaca firman Tuhan melalui video yang berikut. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Oke adik-adik, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Nah, berikut pembahasan kita di pagi hari ini adalah berita kelepasan. Adik-adik, arti nama dari Nabi Yesaya adalah Tuhan menyelamatkan. Kakak ulang sekali lagi, arti nama dari Nabi Yesaya adalah Tuhan menyelamatkan. Nah, berkaitan dengan pembahasan kita tadi, siapa yang akan dilepaskan dan siapa yang melepaskan? Menarik bukan? Siapa yang akan dilepaskan dan siapa yang melepaskan? Pada waktu itu, orang Israel mereka dijajah di negeri Babel. Aku ulang sekali lagi, pada waktu itu orang Israel mereka dijajah di negeri Babel adik-adik. Tetapi penjajahan tersebut tidak selamanya, karena Tuhan mengutus Nabi Yesaya sesuai namanya. Nabi Yesaya tadi namanya apa? Arti namanya Tuhan menyelamatkan. Jadi Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menyelamatkan orang Israel dari penjajahan di Babel. Nah adik-adik, namun pembebasan orang Israel di negeri Babel tidaklah berjalan begitu saja. Ada 3 syarat yang harus orang Israel lakukan. Yang pertama adalah tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini ayatnya yang ketiga. Ingat ada 3 syarat orang Israel bisa bebas dari penjajahan negeri Babel. Yang pertama adalah tahapan persiapan. Tahapan persiapannya pada ayat yang ketiga. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Itu tahapan yang pertama, tahapan persiapan. Syarat yang kedua, tahapan pelaksanaan pekerjaan. Kalau saya lagi, syarat yang kedua adalah tahapan pelaksanaan pekerjaan. Tahapan yang kedua ini terdapat pada ayat yang keempat. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Itu adalah syarat yang kedua, yaitu tahapan pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah tahapan mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Nah, kalau sekali lagi syarat yang ketiga adalah tahapan mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Di sini merujukkan kepada ayat yang kelima, yaitu maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Adik-adik, pada ayat yang ketiga A menjelaskan bahwa kita harus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Pada ayat yang ketiga A kita harus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kemudian yang kedua apa?
mempersiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan. Dan yang ketiga, meluruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Tahapan pelaksanaan pekerjaan, ayat yang keempat-A, menutup setiap lembah, meratakan setiap gunung dan bukit, menjadikan tanah yang berbukit menjadi tanah yang rata, dan menjadikan tanah yang berlukuk-lukuk menjadi dataran. Dan tahapan yang ketiga, mendapat kelepasan dari Tuhan. Ayat 5a, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ayat 5b, umat manusia melihat kemuliaan Tuhan secara bersama-sama dalam persekutuan. Dan ayat 5c mengatakan kehendaknya. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Adik-adik pasti bingung kan? Adik-adik pasti bingung menutup setiap lembah. Kakak, menutup setiap lembah ini maksudnya bagaimana? Kita tidak bisa tutup lembah-lembah yang Tuhan sudah ciptakan ini tuh adik-adik. Nah, terus padang gurun, mempersiapkan padang gurun untuk Tuhan. Adik-adik, ungkapan padang gurun di sini adalah padang gurun yang tandus, yang penuh dengan berbatuan. Di sana hidup ular dan kalajengking. Hal ini menggambarkan hati manusia yang penuh dengan kejahatan. Nah, karena tandus akan firman kehidupan. Sedangkan padang belantara pada ayat yang ketiga C, artinya adalah padang yang ditumbuhi oleh pepohonan dan lebatnya rumputan yang berduri. Di sana hidup binatang buas, ular, dan kalajengking. Kondisi ini menggambarkan tentang hati manusia yang penuh dengan sifat dan sikap yang hidup jahat. Adik-adik bisa bayangkan. Sedangkan ungkapan lembah, gunung, bukit, dan tanah pada ayat yang keempat menggambarkan tentang kehidupan manusia yang perlu mengalami perubahan oleh firman Tuhan. Jadi adik-adik, perenungan kita di pagi hari ini mau mengajarkan untuk kakak pengasuh dan juga adik-adik sekolah minggu di rumah. Jika kita mau mendapatkan karya keselamatan dari Tuhan, berarti kita harus bisa melepaskan semua belenggu-belenggu dosa yang kita pelihara, seperti kejahatan yang tadi sudah Kak Ria jelaskan. Dan untuk menerima karya penyelamatan itu juga kita harus membuka diri kita, mau menerima Tuhan, dan kita harus mau dituntun Tuhan melakukan segala perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Kakak yakin dan percaya memang tidak mudah, tetapi kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus agar kita dimampukan hari lepas hari untuk melakukan setiap kehendak Tuhan. Demikian perenungan kita di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang singkat di pagi hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan kita juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Di saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur karena Tuhan sudah jaga dan melindungi kita. Untuk itu, kita akan memberikan persembahan, kita akan menyanyi lagu yang berjudul Kasihnya Seperti Sungai. Persembahan sekaligus dari syafaat. Maka ajak kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada kami di pagi hari ini.
Kiranya Engkau mau memampukan kami Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari menjadi anak-anak-Mu yang hidup dan taat dalam kehendak firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami berdoa buat unsur kami, unsur sekolah minggu Tuhan, di mana kami masih melaksanakan kegiatan sekolah minggu kami secara virtual atau online Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kami sehingga kami dapat melakukan ibadah di sekolah minggu ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi adik-adik kami yang sedang dalam bangku pendidikannya Tuhan. Tuhan, mari Engkau memberkati mereka, Engkau mau menuntun mereka, Engkau memberikan mereka hikmah, akal budi dan kepintaran, dan mempersiapkan mereka Tuhan untuk UAS mereka di akhir tahun ini Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati mereka Tuhan, Engkau mau menuntun mereka agar mereka dapat mampu untuk menyelesaikan studi mereka di semester ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat gereja kami, ibu pendeta, para majelis penatua dan syamas, dan BPBP unsur dari PKB, PW, PAM, dan PAR, sampai kepada anggota-anggota jemaat Tuhan dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Mari Bapa Engkau memberkati kami semua dalam tugas dan tanggung jawab dan pelayanan kami, baik di gereja maupun tempat tugas kami dan di mana saja kami berada Tuhan. Engkau mau memberkati, Engkau mau memakai kami menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami serahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan, kami sadar bahwa persembahan yang kami kumpulkan ini tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau dapat memakai persembahan yang kami kumpulkan ini untuk perluasan pekabaran Injil-Mu di tanah Papua ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau juga mau memberkati setiap hamba-hamba yang mengelola keuangan ini Tuhan. Pakailah mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, semoga kami akan mengakhiri ibadah kami di pagi hari ini. Dan di akhir doa ini Tuhan, kami akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Dan ada satu pengumuman untuk adik-adik di rumah. Jangan lupa ada ayat hafalan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yesaya 40 ayat 5. Kakak ulangi sekali lagi, ayat hafalan terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Yesaya 40 ayatnya yang kelima. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Dan jangan lupa juga tetap tonton ibadah live streaming sekolah minggu di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita akan menyanyi lagu Sekolah Minggu Selesai. Sekolah minggu selesai, terima kasih Tuhan. Bye bye bye, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi. Sekolah minggu selesai, terima kasih Tuhan. Bye bye bye, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita sampai Maranatha, Tuhan datang. Amin. Dan